Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqnal ikhlas fin niyyati wal qawli wal amal. Pemirsa dimanapun Anda berada, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat terus menikmati berkahnya bulan suci Ramadan hingga detik ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita umatnya hal-hal yang dapat membuat kita memperoleh pahala yang banyak ketika bulan Ramadan, dan hal-hal yang harus dihindari agar pahala yang kita kumpulkan tidak hilang atau bahkan agar amalan yang kita lakukan tidak sia-sia. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang kembali seputar hal-hal yang perlu dihindari di dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah telah hadir kembali bersama kita Ustadz Akhyar Muhammad Ali MAG. Kita sapa lagi beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, meskipun trik nih Ustaz ya. Tapi insyaallah Ramadan ini penuh berkah Ustaz. Ya, alhamdulillah insyaallah. Semoga Beda dengan bulan yang lain itu kita nggak makan minum tapi spirit dan fisik kita tetap terjaga sepertinya kan. Alhamdulillah. Ya. Nah Ustaz, ini kali ketiga kita Ustaz ya. Baik. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali Ustaz tentang seputar hal-hal yang perlu kita hindari agar puasa kita baik-baik saja Ustaz. Baik Ustaz, sebelumnya kan kita sering disampaikan ketika menjelang Ramadan bahwa di dalam bulan Ramadan itu terdapat pahala yang sangat besar dan sebagainya. Tetapi perasaannya agak jarang orang yang mengatakan bahwa oh ketika bulan puasa harus dihindari ini, harus hindari ini, harus hindari ini. Nah, itu mungkin boleh sedikit Ustaz sampaikan pengantar tentang hal itu Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis syarif, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas, rawahu Bukhari. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulun karim wa ana ala dzalika minasyahidin wasyakirin wa ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita manjatkan syukur kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan, masih diberi kemuliaan sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan pada tahun 1445 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan kita dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berini salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan merupakan sunnah Rasulullah, dan kalau kita membaca dalam sejarah-sejarah, semua Nabi Allah itu erat kaitannya dengan puasa, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah puasa merupakan ibadah yang sangat tua. Karena dari zaman Nabi terdahulu mereka tetap melaksanakan ibadah-ibadah puasa. Katakanlah Nabi Allah Adam alaihissalam berpuasa di 10 Muharram kan, di mana dia bertemu dengan istrinya Hawa yang telah lama berpisah. Jadi dipertemukan di Jabal Rahmah. Orang naik haji umrah pasti dibawa ziarah ke Bukit Rahmah. Bukit Rahmah. Banyak hal yang menarik
tapi tidak sesuai dengan akidah tentunya. Banyak yang tulis-tulis nama di situ kan, padahal akidah kita tidak menyuruh untuk kita melakukan hal-hal yang demikian. Napak tilas berziarah saya pikir dianjurkan dalam agama kita, tapi tidak boleh dicampur aduk dengan hal-hal yang mistis kan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dan yang batil. Betul. Kalau minyak dengan air dicampur saya pikir tidak akan menyala, tidak akan baik dia, tidak akan langgeng dan sebagainya. Alhamdulillah, berbahagialah kita para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk umat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu sangat sayang dengan kita. Hal ini terbukti ketika beliau menjelang wafat, yang keluar di mulutnya adalah ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Akhir zaman, ya kita inilah yang dipikirkan oleh Rasulullah. Meskipun kita tidak berjumpa secara tatap muka, tapi kecintaan kita, keinginan kita, kemudian sunnah-sunnah beliau kita laksanakan. Meskipun kita tidak berjumpa dalam kurun waktu yang sama dengan beliau, tapi insya Allah kita akan taat dan patuh kepada Nabi besar Muhammad SAW. Menarik kali Ustadz Aulia dan para pemirsa kita berbincang hari ini. Biasanya kalau yang sudah-sudah itu yang enak-enak saja, Ustadz kan. Yang pantang-pantang nggak disebutkan. Takut orang nggak mau laksanakan ya kan. Dalam Al-Quran, dalam hidup dan kehidupan kita, dalam fikih itu ada amar, ada nahi, Ustaz kan. Ada suruhan, ada larangan. Ada surga, ada neraka, mungkin kompensasi akhirnya. Jadi kita tidak pernah ada ashabul yamin, ada ashabul yasar. Ada shimal ya. Ada yang kiri, ada yang kanan. Mau yang mana kita? Jadi ini yang paling penting dalam hidup dan kehidupan kita. Mungkin keutamaan Ramadan telah kita bahas, insya Allah kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi tidak cukup dengan kita memahami apa keutamaan kita, apa keutamaan amalan tersebut. Tapi kita juga harus mengetahui apa yang dilarang, apa yang harus dihindari dalam kita beribadah, terutama ibadah puasa Ramadan. Karena sebagaimana hadis yang kami baca tadi di awal, kamin so'imin. Banyak orang yang berpuasa nih Ustaz Aulia. Laisa lahu min siyami, tapi dia tidak dapat apapun dari puasanya. 0, 0. Tong kosong. Ya, nauzubillah ini kan. Apa yang ia dapat? Lapar itu kan, atas dan haus. Jadi banyak dia berpuasa, dari pagi dia puasa kayak orang lain, dia juga berpuasa. Tapi dia nggak ada dapat apa-apa. Kecuali lapar dan haus. Haus dan lapar. Kan sayang. Nah, jadi seabrek amalan yang dijanjikan pahalanya sangat luar biasa oleh Allah, tapi dia tidak dapat. Kalau haus dan lapar ya otomatis tuh kan, karena kalau dia tahan nggak makan, tahan nggak minum ya lapar dan haus saja yang dapatkan. Ini jauh-jauh hari telah diwanti oleh baginda Rasulullah SAW agar kita tidak melakukan hal yang demikian. Jadi output dari puasa itu kan muttaqin. Jadi piala bergilirnya itu yang kita dapati. Orang-orang yang muttaqin tentu orang-orang yang terselamatkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mendapat lulus dari ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sudah maklumi Rasulullah jauh-jauh hari sudah membagi ada 3 tipologi orang berpuasa nih Ustaz. Yang pertama puasa orang am, orang kebanyakan. Ya, saya tidak mengatakan apakah kita dalam kategori itu. Nanti para pemirsa lah yang bisa uru-uru dada lah, horuhulun kan. Ada juga yang puasa khas yang kedua. Ya, khusus. Yang ketiga adalah khawasul khawas, puasa orang istimewa nih Ustaz. Ya. Baik, untuk yang pertama puasa am, yaitu orang-orang yang hanya menahan haus dan lapar Ustaz. Ya, hanya menahan haus dan lapar.
Puasa orang, puasa dia. Puhum. Nah, ini yang kebanyakan dia tidak rem sedikit pun larangannya. Padahal dalam sebuah hadis itu jelas Rasulullah pernah mengatakan kullu amali ibnu adam lah illa shiyam fa inna lahu wa ana ajzi bih illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih wa ana ajzi bih wa siyamu junnah wa idza kana shaumun ahadakum fala yarfas wala yasraf fa in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaimun rawahu Bukhari. Saya melihat Ustaz banyak sekali riwayat-riwayat hadis itu tentang puasa diriwayatkan oleh Bukhari Ustaz. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan perawi-perawi yang berkompeten lainnya, yang muktamad lah artinya. Setiap amalan Ibnu Adam itu untuk dia kecuali puasa. Puasa itu untukku kata Allah Subhanahu wa taala dan akulah yang akan membalas. Ini kan hadis kudusi ini Ustaz. Betul. Kalau nggak salah hadis kudusi. Nah, dan puasa itu junnah itu perisai. Nah, perisai hidup, benteng saya pikir Ustaz, yang paling monumental nih, benteng, junnah. Junnah itu perisai. Ketika puasa seseorang kamu fala yarfas, jangan kata-kata kotor. Apa itu riba, fitnah Ustaz ya? Caci maki. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitness katanya Ustaz. Bukan lebih kejam daripada pembunuhan katanya kan? Fitnah, provokasi, adu domba. Itu kan kawan-kawannya semualah itu saya pikirkan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ketika kalian berghibah sama dengan kalian memindahkan amalan kita kepada orang yang kita ribah Ustaz. Jadi semakin kita ribah, semakin habis pahala kita. Kemana dia pergi pahala itu? Ke orang yang kita ribahkan. Makanya kata Rasulullah, kalau mau diribah, ribahlah ayah ibumu. Otomatis pahala itu pindah ke ayah ibu kita, jangan ke orang lain Ustaz kan. Jadi saya pikir sangat dahsyat ini ribah nih Ustaz. Ya, Ustaz. Baik Ustaz, mungkin kita break sejenak, nanti akan kita lanjutkan kembali ya Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya.
Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Ayo, budayakan tertib lalu lintas. Sebelum berkendara, lengkapi surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Untuk kendaraan roda 2, gunakan atribut berkendara, seperti menggunakan helm dengan baik hingga terdengar bunyi klik, menggunakan sarung tangan, dan untuk perjalanan yang lebih jauh, gunakan jaket pengaman. Untuk pengendara roda 4, gunakan sabuk pengaman dan hindari berkendara dalam keadaan lelah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti marka jalan dan lampu lalu lintas. Demi keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya, hindari menggunakan alat komunikasi ketika mengemudi. Patuhi batas kecepatan maksimum demi keselamatan kita bersama. Ingat, utamakan keselamatan karena keluarga tercinta menanti di rumah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Baik Ustaz, kita lanjutkan kembali tadi Ustaz tentang menghibah. Silakan Ustaz. Baik, apabila puasa di antara kamu, fala yarfas. Jangan kata-kata kotor. Seperti orang naik haji juga Ustaz, kan ketika sudah ihram, maka dia tidak boleh kata-kata kotor. Ya kan, tidak boleh rafas, tidak boleh jidal, tidak boleh fasik ya. Fasik itu ya yang perbuatan-perbuatan yang tercela kan, fitnah, adu domba yang marak terjadi nih di masyarakat kita. Fala yarfas. Jadi konteks orang yang berpuasa itu yang ada 3. Orang-orang yang puasa am itu ya dia puasa hanya menahan haus dan lapar, Ustaz. Tapi dia tidak yarfas, dia tidak menjaga mulutnya, dia tidak menjaga pandangan dia. Ini bahaya sekali di HP nih Ustaz, kan dalam bulan puasa ini kan. HP pun dalam bulan puasa nggak kendor juga dia Ustaz kan, macam yang kita lihat. Jadi kita harus jaga. Iya. Kemudian wala yashab, nggak boleh bertengkar. Suami istri di kantor nih kan. Tengkar ya. Jadi kita disuruh puasa tapi ada larangan tadi ya, kayak kita bilang tadi. Jangan melewati larangan itu. Kompensasinya nggak ada artinya kita berpuasa. Iya. Hanya haus dan lapar. Jadi orang yang puasa am itulah hanya menahan haus dan lapar. Yang lain-lain dia nggak berpuasa, Ustaz. Lidahnya nggak berpuasa, hidungnya nggak berpuasa, mata, telinganya lalai. Jadi itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, kamin so'imin tadi kan. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapat apapun dari puasanya kecuali haus dan lapar. Yang kedua, orang yang khusus. Di samping dia menahan haus dan lapar, dia menjaga telinganya, Ustaz. Enggak dia dengar, Ustaz. Ini kalau ada kabar-kabar burung suka kali dia. Iya kan? Iya. Kan dalam Islam itu inja akum fasikum binabain fatabayan. Kalau ada kabar yang enggak benar itu, yang fasik, teliti dulu. Tabayun dulu. Jangan hoak. Nah, ini kan pemilu kemarin banyak hoak katanya kan. Setelah pemilu banyak juga masih ini kan. Nah. Ramadan juga nggak kurang juga kawan nih kan. Nah. Jadi ini yang paling penting untuk kita tanamkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari selama kita berpuasa. Jadi kita tidak melakukan hal-hal sebagaimana yang dilarang tadi. Jadi tidak yashab, tidak bertengkar.
Jadi kayak mana? Kalau orang-orang menghardik kita, orang ngajak kita bertengkar, orang ngajak kita memaki-maki, Ustaz. Fakul inni shaim. Jadi jauh-jauh hari sebenarnya Islam itu sangat perfect ya. Sangat sempurna. Katakan saya sedang berpuasa, ini shaim. Saya sedang berpuasa. Kalau kalian mau bertengkar, tengkar aja. Sebenarnya sederhana dalam rumus bertengkar itu, Ustaz. Apa di kantor, apa di rumah. Kalau sama istri jangan berbalas pantun, Ustaz kan. Kalau istri lagi naik darah, ya suami diam, Ustaz kan. Kalau suami lagi naik darah, istri diam. Saya pikir nggak akan terjadi peperangan Ukraina itu kan. Kalau satu ngomong, satu diam kan nggak terjadi tuh, Ustaz kan. Selesai itu. Tinggal suami istri buat jadwal aja, nyaw giliran lun bang. Nah besok giliran Anda kan. Tapi banyak salah giliran nih. Saya nggak tahu Ustaz nih siapa yang sering salah giliran nih kan. Biasanya suami nih kan. Madu. Madu. Kalau di kantor ada hal-hal yang ini diam. Saya pikir ini terapi yang sangat luar biasa. Insya Allah rumah tangga akan selamat itu Ustaz. Kalau bisa kita konsolidasikan seperti itu. Tapi banyak orang kadang menyalahi janji, Ustaz kan. Seharusnya jatah istri, suami. Terjadilah perang Ukraina nih kan. Kalau perang Israel nih ya bukan perang namanya, dia aja sepihak nih, Ustaz kan. Jadi orang yang puasa khas, dia berpuasa mulutnya, juga berpuasa panca inderanya, Ustaz kan, nggak melangkah dia di tempat-tempat yang dilarang maksiat kan. Ini makanya kita berharap pemerintah, baik gubernur, bupati bisa menekan, Ustaz kan. Jadi tidak ada orang-orang yang bermaksiat lah di puasa ini. Tempat-tempatnya itu. Karena ini penting saya pikirkan, dan yang sangat kita prihatinkan, kita bermaksiat dengan HP kita nih, Ustaz kan. Ustaz nggak tahu nih. Senyum-senyum kawan nih kan. Ya. Karena ini akan menggerus pahala puasa kita, Ustaz. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan, mengapa sepertinya sholat, puasa, zakat kita itu mandul, Ustaz kan, tidak memiliki ruh. Buktinya apa? Orang yang sholat tapi rajin maksiat. Padahal di surah Al-Ankabut, kalau saya tidak salah, Allah pernah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini kok sholat terus, maksiat terus. Inilah yang kita prihatin gitu, Ustaz kan. Puasa. Jadi labeling takwa itu nggak mumpuni gitu kan. Jadi buktinya kemaksiatan sangat akrab di masyarakat kita dan sebagainya. Nah yang selanjutnya khawasul khawas. Puasa orang istimewa tidak hanya menahan haus dan lapar, tidak hanya menahan panca inderanya, Ustaz, juga hatinya turut berpuasa, Ustaz. Kalbunya juga turut berpuasa. Karena kata Rasulullah, setiap manusia itu ada segumpal daging, Ustaz kan. Kalau segumpal daging ini baik, maka baiklah semua amal ibadahnya. Kalau segumpal daging ini bermasalah, fasadat kuluh, rusak. Seperti nila setetes itu rusak, susu sebelanga. Jadi apa itu? Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Maka orang-orang yang khawasul khawas juga berpuasa hatinya, Ustaz kan. Karena hati inilah sentral kan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lakukan suruhan, bisa kita tinggalkan ke larangan, itu karena hati yang bisa mengontrol kita. Satu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana? Rasulullah tuh sebelum itu berkata, hati manusia itu bisa berkarat katanya. Hati manusia itu bisa berkarat, Ustaz, kayak besi. Kena tsunami kemarin, udah lama dia berkarat, Ustaz kan. Kalau udah berkarat itu kan udah susah, nggak bisa bermanfaat lagi.
Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana membersihkan hati yang berkarat tadi, Ustaz? Karena kalau berkarat ini susah deh, nggak berguna lagi dia. Kalau dalam perspektif hati yang berkarat itu dia menutupi cahaya, Ustaz. Kan ada manhaj Miros, teori cermin, Ustaz kan. Jadi kalau hati sudah berkarat, cahaya nggak masuk lagi kan, hidayah nggak masuk, Ustaz. Suruh puasa melempem, dengar ceramah nggak menarik. Tapi ketika didengar konser, didengar maksiat, dia nomor satu di depan, Ustaz. Jadi kan ada yang bermasalah dalam hati dia. Bagaimana caranya membersihkan hati yang berkarat itu, wahai Rasulullah? Tanya oleh sahabat. Kalian beribadah kepada Allah, terutama sholat berjamaah. Insya Allah semakin sering kita sholat sama dengan kita basuh hati kita itu, Ustaz. Maka semakin sering kita basuh, hati menjadi bersih. Ketika hati bersih, hidayah akan masuk, Ustaz. Jadi penting sekali menata hati kan dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, itulah kriteria sesungguhnya para pemirsa, orang-orang yang puasa dengan kategori istimewa, khawasul khawas. Saya tidak berharap ya kalau bisa memang kita bisa di kategori ketiga, Ustaz kan. Tapi setidaknya kita berada di kategori kedua lah, Ustaz kan. Puasa yang khusus lah. Tidak hanya haus dan lapar, tapi kita bisa menjaga panca indera kita sehingga puasa kita bisa memiliki ruh yang berdampak dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Ini yang paling kita harapkan. Jadi tidak hanya rutinitas puasa itu, Ustaz. Puasa gob, puasa tanya. Tapi puhum. Tapi kita seharusnya sudah melangkah kepada bagaimana efek domino yang akan lahir dari puasa yang kita lakukan, yang bisa berimbas ke kepribadian kita. Dalam sebuah tulisannya, puasa untuk kesehatan psikis dan psikis, kalau nggak salah saya ditulis oleh Saripudin, kan? Saripudin. Beliau Profesor Saripudin. Beliau pernah menceritakan atau mengatakan bahwa ketika puasa itu benar kita lakukan, Ustaz. Yang tadi kan kalau bisa di kategori yang ketiga, khawasul khawas, dia akan menghadirkan karakter rabbani. Akan melahirkan karakter rabbani dalam hidup dan kehidupan kita. Apa karakter rabbani? Yaitu karakter ihsan. Anta'budallah ka'annahu tarahu ka'annaka tarahu fa'ilam tarahu falam takun tarahu fa'innahu yaraka. Apa itu? Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu berhadapan dengan Allah, kan? Allah melihat kita. Jadi sholat itu kan komunikasi direct, Ustaz, secara langsung antara Abdullah dengan Kholiknya, kan? Direct, dia langsung. Kalau kita tidak melihat kamu, maka Allah melihat kita, kan gitu, Ustaz. Itulah disebut dengan karakter rabbani, menghadirkan Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Waktu pulang masjid nggak kita berani ambil celup orang, Ustaz. Walaupun dibilang penceramah itu ambil yang baik-baiknya, kan? Yang baru-baru aja. Tapi nggak berani kita. Apa Allah lihat? Panggil kepala di ruangan itu, toh teken nih bilang, kan? Bukan hak kita ini. Karakter rabbani sudah ini enggak nalom lain, Pak. Nah, ini yang sepertinya susah untuk kita hadirkan karakter rabbani ini. Dan ending puasa yang sesungguhnya para pemirsa yang berbahagia adalah menghadirkan karakter rabbani. Jadi enggak curang, bukan di pemilu aja curang, Ustaz, kan? Di tempat-tempat lain jangan curang. Jangan karena ada orang dalam. Kita melakukan hal-hal yang sesuka hati kita, menzalimi orang lain. Kan gak fair seperti itu. Jadi karakter rabbani inilah yang kita harapkan. Jadi ada yang menarik, Ustaz, sebuah WHO, World Health Organization, organisasi kesehatan dunia, kan. Dia membuat suatu masyarakat yang sehat itu
yang pertama adalah sehat psikis, sehat fisiknya sehat, psikisnya sehat, sosialnya sehat, Ustaz. Satu lagi ekonominya sehat. Dan semua itu ada di puasa, Ustaz. Makanya dalam sebuah penerima Nobel di tahun 1873, Alexis Carrel kalau salah tidak namanya, dia mendapat 2 kali Nobel. Kalau puasa dan sholat itu dihanguskan di muka bumi ini, maka sama dengan kita mengontrak kehancuran. Masya Allah. Baik Ustaz, kemudian Ustaz, kan salah satu yang perlu dihindari di dalam bulan puasa agar pahala kita nggak menghilang itu mungkin berbohong, Ustaz. Iya. Tapi Ustaz, sering keseringannya anak-anak muda, kawan-kawan di tongkrongan lah bahasanya, sering mereka bilang mereka berbohong, tapi kamu bercanda aja. Apakah memang dibenarkan berbohong tapi bercanda? Itu bagaimana Ustaz? Mungkin bisa jadi acuan ke anak-anak muda di rumah mungkin. Ini anak-anak gadget nih. Iya, biasa gitu. Bohongnya udah keterlaluan, jadi kamu bercanda aja, kan nggak apa-apa cuma bercanda. Itu gimana tuh Ustaz tuh? Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita jadi tidak ada sifatnya yang bermain-main, Ustaz. Kan ada dalam agama disebutkan nggak boleh kasih kafir, kasih sampaikan kafir ke orang. Ailun me'en, hanam 4 me'en. Jadi jangan, karena apa yang kita sampaikan mungkin itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Kan bercanda saja, masa ada berbohong bercanda, Ustaz kan? Memangnya ada yang ini kan. Baik. Makanya dalam agama kita perlu namanya, kalau dalam istilah usul fikih itu al-ikhtiyat, Ustaz. Al-ikhtiyat. Ikhtiyat itu artinya berhati-hati. Ya. Berhati-hati, dan terkenal imam mazhab yang sangat hati-hati itu kan Imam Syafi'i, Ustaz. Oh ya, betul. Sangat ikhtiyat dalam memutuskan suatu hukum, apalagi dalam berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara perilaku yang kita lakukan dalam keseharian kita itu tidak bisa dipisahkan, Ustaz, kan, dengan keutamaan-keutamaan amalan-amalan kita dalam hidup dan kehidupan kita. Ini yang harus kita tanamkan. Jangan sampai nggak bisa cup lagi itu kan. Ini cup lah ya, jadi tidak. Saya pikir Allah sangat kenal, Allah sangat pengampun memang kan. Tapi tidak untuk bermain-main, Ustaz, dengan hukum Allah ini kan. Nah, itu dia. Ini kan Allah nggak lihat ini kan. Yuk kita ini kan jangan bermain, itu ranahnya akidah itu kan. Ketika kita bermain di ranah akidah, maka kan sama dengan kita di pinggir jurang. Yang jurang itu sangat dalam, ketika kita jatuh di dalamnya, kita tidak mungkin para pemirsa untuk bangkit. Kan dosa yang tidak bisa diampunkan oleh Allah kan syirik itu, kan? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita para pemirsa sangat hati-hati agar kita tidak dikategorikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan, kemusyrikan itu tidak pernah akan diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa akan ada 2 dosa kita dengan Allah, ada dosa kita dengan sesama manusia. Dosa kita dengan Allah hanya bisa terhapuskan, terampunkan dengan kita meminta ampun lewat istighfar. Dan Ramadan merupakan lahan bagi kita para pemirsa untuk sebanyak mungkin minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas, salah satu nama bulan di Ramadan itu kan bulan maghfirah. Jadi kalau di akhir Ramadan keampunan ini kita tidak dapatkan, maka akan menjadi penyesalan daiman sepanjang masa. Karena sebagaimana kita ketahui para pemirsa, di Ramadan akan datang nggak ada orang yang bisa memastikan apakah ahlun bah Ramadan itu mantap. Mungkin pulang ini dia udah
Allah berkata lain. Masya Allah. Jadi ini yang paling penting. Dosa manusia dengan manusia itu hanya bisa terselesaikan kalau kita minta maaf, Ustaz kan? Ya. Jadi jangan tunggu Idul Fitri minta maafnya kan? Idul Fitri Idul Adha. Kalau kita memiliki kesalahan, segeralah minta maaf. Baik, Ustaz. Minta maaf dengan orangnya. Makanya saya sering sampaikan, Ustadz Aulia, kalau seorang pejabat katakanlah berkorupsi, misalnya presiden itu korupsi, dia harus minta maaf dengan rakyatnya. Dia harus datang rumah ke rumah tuh, minta maaf. Minta maaf ulang kalau Cok Pengron sebelah saya korupsi. Jadi kalau tidak akan pernah diampuni dosanya insya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus face to face dia kan, minta maaf, mat jaro. Iya. Baik Ustaz, mungkin setelah jeda berikut kita lanjut kembali Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Ayo, budayakan tertib lalu lintas. Sebelum berkendara, lengkapi surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Untuk kendaraan roda 2, gunakan atribut berkendara, seperti menggunakan helm dengan baik hingga terdengar bunyi klik, menggunakan sarung tangan, dan untuk perjalanan yang lebih jauh, gunakan jaket pengaman. Untuk pengendara roda 4, gunakan sabuk pengaman dan hindari berkendara dalam keadaan lelah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti marka jalan dan lampu lalu lintas. Demi keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya, hindari menggunakan alat komunikasi ketika mengemudi. Patuhi batas kecepatan maksimum demi keselamatan kita bersama. Ingat, utamakan keselamatan karena keluarga tercinta menanti di rumah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Baik Ustaz, mungkin kita lanjutkan lagi Ustaz tentang pembahasan khawasul khawas tadi Ustaz. Iya. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya setiap yang kita lakukan ada larangan-larangan yang harus kita patuhi, dan tentu semakin Kita menjaga posisi kita di atas seperti khawasul khawas, banyak juga yang harus kita hindari Ya. agar makam yang tertinggi dari Ramadan itu bisa kita lakukan. Kita melihat betapa perilaku sahabat-sahabat Rasulullah itu sangat hati-hati sekali Ustaz, dalam mereka bergaul, dalam mereka melakukan ibadah-ibadah. Tidak sedikit pun mereka memberi peluang untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ghibah Ustaz kan, yang dilarang, yang dalam bulan puasa harus kita hindari. Itu kan sangat beda tipis itu Kak dengan fitnah. Satu ketika Rasulullah ditanya apa itu ghibah. Lalu Rasulullah mengatakan, kamu menceritakan hal-hal yang tidak disukai oleh sahabat kamu. Lalu sahabat bertanya, kalau memang itu benar, ya itulah ghibah, katanya kan. Itulah ghibah. Kalau itu tidak benar, itu fitnah. Nah, itu fitnah. Jadi kan beda tipis Ustaz. Padahal yang kita ceritakan itu yang betul kejelekan adanya, lah, kejelekan daripada sahabat kita. Saya melihat betapa Islam itu sangat indah. Jadi pencegahan itu sangat luar biasa Ustaz. Karena berawal dari mencela ini kan, jadi bertengkar gitu kan. Ini kan entry point untuk melangkah tindakan berikutnya. Sakit hati akibat ghibahnya kan, ditunggu di jalan, dipukul Ustaz kan. Yang terakhir itu dendam yang berkepanjangan. Banyak kita lihat kriminal-kriminal itu yang terjadi akibat dendam yang berkepanjangan Ustaz. Jadi dia hanya mencari celah saja kapan dia melampiaskan kedendamannya saja. Rupanya ada satu momen yang tepat baginya untuk dia lampiaskan, maka terjadilah hal-hal yang tidak diingini. Jadi Islam sangat indah, tindakan preventif itu, mencegah itu sangat diutamakan. Jangan kita berghibah, karena dengan itu kita akan melakukan hal-hal lebih detail, lebih besar, yang tentunya akan merugikan semua orang. Baik. Saya melihat ini Ustadz juga orang-orang yang senang berghibah itu kehidupannya juga jauh dari sempurna, dijauh dari orang lain gitu kan. Bek totong wanyan galak tak fitnah. Nah, jadi tentu ini preventif pencegahan agar kita tidak melakukan hal-hal yang di luar ini. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sesungguhnya yang harus kita lakukan. Jadi sekecil apapun larangan-larangan, baik itu sifatnya hati Ustaz kan, dalam hati ini kan nggak tahu kita nih kan. Nah, jadi itu juga turut kita hindari Ustaz kan. Jadi jangan suuzon katanya kan, berprasangka buruk. Berhusnuzon lah, ambil yang positifnya Ustaz. Jangan ambil yang negatifnya. Nah, seperti orang dalam berumah tangga Ustaz kan, betapa banyak yang positif kan. Sekali yang negatif udah jadikan masalah untuk dia ungkit-ungkit Ustaz. Padahal yang kebaikan berpuluh-puluh tahun itu hilang. Nah, jadi jangan lihat yang sekejap itu, tapi lihatlah kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun semenjak dalam berkeluarga. Nah, ini sepertinya ada yang lain gitu Ustaz kan. Nah, sehingga dicari-carilah masalah untuk melegaling terhadap apa yang ia lakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tuntutan agama kita yang harus kita taati. Ada larangan-larangan yang perlu untuk kita tanamkan sebagaimana yang tadi sudah kita bahas di awal. Kalau mau puasanya am ini, yang khas ini, khawasul khas ini, sebenarnya kita sudah harus beralih dari am gitu kan. Masa udah 50 tahun masih am terus kan. Nah, puasa umum memang nggak ada peningkatan kan. Nah, ini seharusnya sudah beralih ke
khas. Khas, insyaallah. Nah, dan seharusnya sudah beralih ke khawasul khas, istimewa. Walaupun Rasulullah mengatakan hanya orang-orang yang tertentulah yang mendapatkan. Tapi setidaknya kita harus punya nyali, Ustaz, kan, punya keinginan agar ada peningkatan-peningkatan kita dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kita, Ustaz, asal Ramadan ibadahnya gini-gini aja kan. Iya. Jadi nggak ada progres, Betul. nggak ada perubahan, gitu-gitu aja. Khatamnya nggak pernah 2 kali, sekali aja udah kepayahan sepertinya. Ya, baik Ustaz. Ada juga pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan kita yang sedang sakit mungkin ingin berpuasa. Jadi apakah seperti suntik, infus itu termasuk hal-hal yang sebaiknya dihindari ketika bulan Ramadan atau bagaimana tuh Ustaz? Iya, saya pikir suntik tidak membatalkan kan. Yang nggak boleh dia memasukkan dari lubang mulut nggak terbuka. Suntik silakan saja, bahkan donor darah masih perdebatan, Ustaz, kan ada yang mengatakan juga boleh gitu kan. Tapi karena donor darah kan boleh sifatnya malam hari gitu, Ustaz, karena kenapa tidak. Dan saya pikir PMI kita juga sudah ini kan, kalau mau donor di taraweh sudah standby mobilnya, mobil donornya di masjid-masjid yang telah ditentukan. Tapi yang lain-lain saya pikir kalau memang bisa dihindari, ya dihindari. Tapi Islam itu sangat fleksibel, saya pikir. Jadi seperti orang kalau tidak bisa sholat secara berdiri, bisa sholat secara duduk kan? Iya. Iya. Kalau dia nggak bisa dalam keadaan musafir, Ustaz, kan safar, bisa dia ada rukhsah keringanan. Nah, saya menarik tuh ketika dalam sebuah perjalanan ada seorang pejabat itu kan Allah udah berikan keringanan rukhsah. Kenapa kita nggak ambil keringanan itu kan? Nah, karena dalam terminologi kehidupan kita sehari-hari kan sepertinya kita misalnya dalam safar tuh nggak memudaratkan kita, Ustaz, karena masih sanggup kita berpuasa rasanya kan. Kenapa nggak rukhsah kan? Ya tentu kalau kita tidak sanggup lagi ada fasilitas ini, Ustaz, kan, bayar fidyah kalau yang tidak sanggup kan. Jadi yang menyusui, yang lagi hamil. Saya pikir sebagaimana yang kita jelaskan tadi, penting kita memiliki pengetahuan yang mendalam sehingga para pemirsa yang kita lakukan sesuai dengan tuntutan agama kita. Masalah ibadah nggak boleh kita suka-suka hati, Ustaz, kan. Anjir pujut-pujut. Tapi dia punya aturan yang jelas dalam kitab-kitab fikih kita, terutama fikih Syafi'i ini kan sangat moderat kan, Ustaz, mengakomodir semua kepentingan, tidak harus cut terus, tapi saya pikir sangat luar biasa yang ia tampilkan sehingga semua umat bisa melaksanakan apa-apa yang ia lakukan. Baik, Ustaz. Kemudian Ustaz, fenomena yang sering kita dapatkan di lapangan itu, Ustaz, ada teman-teman misalnya ataupun orang-orang tua itu mereka ya giat, semangat untuk berpuasa, tetapi sholatnya bolong. Itu sering itu, Ustaz. Menganggap ini 2 bulan ini diwajibkan puasa aja. Kalau sholatnya ya bisa menyesuaikan lah katanya. Itu bagaimana itu, Ustaz? Memang kita harus akui, Ustaz, kan daya tarik magnet puasa ini itu lebih besar kan. Buktinya orang nggak sholat yang 5 menit aja dia susah gitu kan. Tapi puasa yang 8 jam tuh kan dia mau kerjakan. Jadi sedikit saja ada keimanan dalam diri kita itu bisa menjadi daya tarik untuk melaksanakan. Jadi saya pikir nggak boleh itu, Ustaz, kan. Tetap sholat, jangan sholat enggak, puasa yes kan. Jadi puasa yes, sholat yes kan. Jadi inilah bagian dari kelengkapan agama kita yang harus kita tanamkan sehingga kita menjadi insan-insan yang muttaqin. Jadi tidak orang yang bertakwa itu tidak hanya puasa aja, Ustaz. Jadi semua saling melengkapi terhadap
rukun Islam yang sama-sama sudah kita pahami. Saya pikir itu, Ustaz. Baik, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih sudah membersamai kita hingga saat ini. Mungkin untuk kali ini bincang-bincangnya sudah kita cukupkan sampai sini dulu Ustadz. Baik pemirsa, mungkin untuk bincang-bincang kita hari ini seputar hal-hal yang harus dihindari pada bulan Ramadan dan hal yang bisa dapat kita ambil kesimpulan bahwa mengetahui hal-hal yang dilarang di dalam bulan Ramadan bukan berarti untuk menakut-nakuti kita, tetapi itu umpama ketika orang mengatakan di sana ada jalan bolong, jangan lewat sana. Jadi larangan itu adalah untuk menyelamatkan kita agar kita tidak terjatuh ke dalam tempat yang bolong itu. Begitu juga dengan puasa, agar puasa kita tidak hilang pahalanya atau bahkan agar puasa kita tidak batal. Baik, demikian untuk kali ini. Saya mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.